Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kita mau ngejar, tapi kalau ternyata pas kita kerja arahnya berbalik ya cut loss aja. Sekarang berani cut loss tanpa rasa ragu lah. Dulu tuh banyak rasa ragunya. Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Cut loss 5% tapi kan yang terselamatkan 95%-nya. Kayak gitu sih. Iya. Kalau kita lihat untuk investor pemula nih, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan? Sadari kalau kita pasti banyak salahnya di pasar modal. Yang saya rasa dulu kesalahan saya adalah saya ngerasa nggak mungkin salah di pasar modal. Jadi kalau ada analisa kita yang salah, kita cari pembenarannya. Dulu tuh kayak gitu. Analisa kita saham ini akan bergerak ke titik A ke titik B. Ternyata malah sebaliknya. Oh enggak, ini karena ini. Ada pembenarannya terus kan. Padahal ya mendingan ya kita sadari itu salah, perbaiki di trading plan selanjutnya gitu. Itu mungkin yang salah satu kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kalau kita udah pegang satu saham, apapun beritanya, berita buruk dianggap ini sebagai cuma kesempatan ini. Kalau berita baik ini bener nih. Kan kemarin ada tuh di tahun 2025 satu emiten yang memang naiknya gila-gilaan dari harga di berapa perak sampai 200 dengan pemberitaan yang cukup nggak masuk di akal, mau diakuisisi sama apa. Tapi retail ngerasa, oh kok gue udah punya, jadi ini pembenaran gue untuk megang lebih erat ini saham. Padahal kalau dicoba cari tahu lebih dalam, si pihak emiten yang nggak pernah ngasih suara soal itu, jadi di keterbukaan informasi juga nggak ada informasi soal itu, kan jadinya kayak cuma sekedar ini gorengan pasar aja gitu. Jadi mungkin dua hal yang paling sering dilakuin sama retail dan salah itu, nggak ngerasa bisa benar, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, bias sama apa yang dia pegang gitu. Cuma mau denger yang dia denger jadinya. Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kita mau ngejar, tapi kalau ternyata pas kita kerja arahnya berbalik ya cut loss aja. Sekarang berani cut loss tanpa rasa ragu lah. Dulu tuh banyak rasa ragunya. Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Cut loss 5% tapi kan yang terselamatkan 95%-nya. Kayak gitu sih. Iya. Kalau kita lihat untuk investor pemula nih, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan? Sadari kalau kita pasti banyak salahnya di pasar modal. Yang saya rasa dulu kesalahan saya adalah saya ngerasa nggak mungkin salah di pasar modal. Jadi kalau ada analisa kita yang salah, kita cari pembenarannya. Dulu tuh kayak gitu. Analisa kita saham ini akan bergerak ke titik A ke titik B. Ternyata malah sebaliknya. Oh enggak, ini karena ini. Ada pembenarannya terus kan. Padahal ya mendingan ya kita sadari itu salah, perbaiki di trading plan selanjutnya gitu. Itu mungkin yang salah satu kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kalau kita udah pegang satu saham, apapun beritanya, berita buruk dianggap ini sebagai cuma kesempatan ini. Kalau berita baik ini bener nih. Kan kemarin ada tuh di tahun 2025 satu emiten yang memang naiknya gila-gilaan dari harga di berapa perak sampai 200 dengan pemberitaan yang cukup nggak masuk di akal, mau diakuisisi sama apa. Tapi retail ngerasa, oh kok gue udah punya, jadi ini pembenaran gue untuk megang lebih erat ini saham. Padahal kalau dicoba cari tahu lebih dalam, si pihak emiten yang nggak pernah ngasih suara soal itu, jadi di keterbukaan informasi juga nggak
nggak ada informasi soal itu, kan jadinya kayak cuma sekedar oh ini gorengan pasar aja gitu. Jadi mungkin dua hal yang paling sering dilakuin sama retail dan salah itu nggak ngerasa bisa benar, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, bias sama apa yang dia pegang gitu. Cuma mau denger yang dia denger jadinya. Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kita mau ngejar. Tapi kalau ternyata pas kita kerja arahnya berbalik ya cut loss aja. Sekarang berani cut loss tanpa rasa ragu lah. Dulu tuh banyak rasa ragunya. Dulu ngerasa kalau kita cut loss tuh kita malah kehilangan modal kita kan. Padahal kalau dipikir sebaliknya itu menyelamatkan modal lain yang lebih besar gitu. Cut loss 5% tapi kan yang terselamatkan 95%-nya. Kayak gitu sih. Iya. Kalau kita lihat untuk investor pemula nih, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan? Sadari kalau kita pasti banyak salahnya di pasar modal. Yang saya rasa dulu kesalahan saya adalah saya ngerasa nggak mungkin salah di pasar modal. Jadi kalau ada analisa kita yang salah, kita cari pembenarannya. Dulu tuh kayak gitu. Analisa kita saham ini akan bergerak ke titik A ke titik B. Ternyata malah sebaliknya. Oh enggak, ini karena ini. Ada pembenarannya terus kan. Padahal ya mendingan ya kita sadari itu salah, perbaiki di trading plan selanjutnya gitu. Itu mungkin yang salah satu kesalahan yang sering dilakuin sama retail, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, terlalu bias sama saham yang kita pegang. Kalau kita udah pegang satu saham, apapun beritanya, berita buruk dianggap ini sebagai cuma kesempatan ini. Kalau berita baik, bener nih. Kan kemarin ada tuh di tahun 2025 satu emiten yang memang naiknya gila-gilaan dari harga di berapa perak sampai 200 dengan pemberitaan yang cukup nggak masuk di akal, mau diakuisisi sama apa. Tapi retail ngerasa kok gue udah punya, jadi ini pembenaran gue untuk megang lebih erat ini saham. Padahal kalau dicoba cari tahu lebih dalam, si pihak emiten yang nggak pernah ngasih suara soal itu, jadi di keterbukaan informasi juga nggak ada informasi soal itu, kan jadinya kayak cuma sekedar oh ini gorengan pasar aja gitu. Jadi mungkin dua hal yang paling sering dilakuin sama retail dan salah itu nggak ngerasa bisa benar, nggak ngerasa bisa salah di pasar modal. Yang kedua, bias sama apa yang dia pegang gitu. Cuma mau denger yang dia denger jadinya. Kalau lu pernah punya pengalaman nggak habis cut loss gede, naik kenceng? Itu pernah sering banget sih. Dulu kenapa rame bikin konten kan karena habis cut loss naik. Nah itu, tapi kalau dipikir-pikir kenapa kesalahan itu bisa ada, karena nggak ngerti cara bacanya aja. Padahal kan kalau ada penurunan tapi volumenya juga turun, itu koreksi yang normal kan. Dulu tuh nggak ngerasa ada itu, semuanya serba tebak-tebakan. Jadi cut loss abis itu naik ya ada banget, atau ada yang udah dijual ternyata naiknya lebih tinggi, kenceng, ada juga. Pernah gitu. Juga ya? Pernah juga. Cuma ya itu yang akhirnya sekarang dijadiin pembelajaran kalau ternyata kalau saham ini pembelajaran dari temen dan buatku bagus banget sih. Kayak dia bilang, jangan pernah mikir jualan saham di harga pucuk.